Oke, perkenalkan nama saya Kevin Arun Adrian Syahputra dengan NIM 240508448. Video ini saya ingin membuat tugas yaitu psikologi pendidikan tentang pembelajaran humanistik. Oke, teman-teman semua, pembelajaran humanistik adalah pendekatan yang menekankan pengembangan diri dan potensi individu dalam proses belajar. Dalam teori ini, individu dipandang sebagai subjek yang memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidupnya, sehingga proses belajar dianggap lebih penting daripada hasil akhir. Dari situ aja kita udah tahu bahwa pembelajaran humanistik ini lebih menekankan terhadap pengembangan diri dan potensi individu dalam proses belajar, yang tidak terlalu mementingkan hasil, teman-teman. Dan pendekatan ini berfokus pada pemahaman diri, kebutuhan, dan pengalaman siswa sebagai kunci untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kita ketahui bersama beberapa murid ya di kasus-kasus ini tuh banyak banget nih yang belajarnya kurang efektif. Nah, dengan adanya pembelajaran humanistik ini diharapkan pembelajaran bisa berjalan secara lebih efektif gitu, teman-teman semua. Nah, setelah itu, tujuan utama dari pembelajaran humanistik ini lebih ke menciptakan individu yang lebih manusiawi dan peka terhadap lingkungan, serta membantu siswa mengenali diri sendiri mencapai aktualisasi diri. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting, teman-teman, sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam menemukan cara belajar mereka sendiri, mengarahkan tanpa mendikte, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Manfaat dari pembelajaran humanistik ini meliputi peningkatan minat, motivasi, belajar siswa, pengembangan pemikiran yang kritis dan analitis, serta mendorong sikap demokratis dan menghargai perbedaan, teman-teman. Meskipun dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi, bukan berarti pembelajaran humanistik ini tidak memiliki kekurangan, teman-teman. Banyak juga kurangannya, seperti meningkatkan kreativitas, seperti potensi perilaku individualis, dan ketidakcocokan untuk semua siswa, teman-teman. Itu loh. Jadi gini loh, kekurangan utamanya ini tuh potensi perilaku individualistis yang dimaksud ini tuh jadinya anak-anak tuh jadi individual sendiri-sendiri gitu loh. Nah, dan pembelajaran itu juga balik lagi seperti poin di awal tadi, gak cocok untuk semua siswa, teman-teman. Itu juga yang membuat pembelajaran ini tuh kekurangan utamanya yang lumayan frontal, mungkin di ketidakcocokan untuk semua siswa, yang dimana kita tahu saat pembelajaran di kelas kan nggak mungkin cuman satu orang atau 5 orang, dan tentu mereka memiliki caranya yang berbeda dan caranya masing-masing untuk belajarnya. Nah, kelebihannya udah disebut di awal, dan juga yang paling ditonjolkan kan meningkatkan kreativitas dan memberikan pengalaman belajar yang berarti. Nah, jadi maksudnya tuh siswa lebih bisa menghargai dan memaknai pembelajarannya. Itu dia, teman-teman. Nah, kan tadi disebut tuh fasilitator ya. Guru ini sebagai fasilitator nih tugasnya ngapain? Pertama, mendorong peserta didik untuk memenuhi kompetensi baru. Terus kedua, membantu memperjelas arah kompetensinya dia gitu loh. Ketiga, membantu mendiagnosis apa yang dia butuhin dan aspirasi dengan kinerjanya yang sekarang. Gitu, teman-teman. Nah, prinsip-prinsip belajarnya ini tuh ada 4 yang bisa aku sebut. Pertama, suara, self direction, belajar tentang cara-cara belajar. Evaluasi diri, bebas dari ancaman. Itu dia. Nah, si pembelajaran humanistik ini juga memiliki piramid, teman-teman. Ada aktualisasi diri, penghargaan, sosial, rasa aman, dan fisiologi. Aktualisasi diri ini disebut di sini ada pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Penghargaan di sini itu ada pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Sosial, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Rasa aman tuh di sini maksudnya adalah keamanan, ketaturan, stabilitas. Jadi siswa itu merasa aman ketika belajar.
fisiologisnya di sini tuh kayak makanan, minuman, pakaian tidur dan lain-lain. Gitu teman-teman. Kesimpulannya, pembelajaran humanistik ini nggak terlepas dari kekurangan dan juga kelebihan. Lebih ke pendekatan yang menekankan pengembangan diri dan potensi individu dalam proses belajar, yang dimana pembelajaran ini cukup lebih mengarah kepada individunya masing-masing dan berfokus pada pemahaman diri, kebutuhan, dan pengalaman sebagai kunci untuk memenuhi pembelajaran yang efektif. Gitu teman-teman, sekian dari aku. Semoga, maaf bila ada kata salah, semoga materi yang aku sampaikan bisa didengar, dan cukup dari aku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.